Yo, hello guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Apache Universe. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Ghostbusters Afterlife. Film ini dirilis pada tahun 2021 kemarin. Disutradari oleh Jason Reitman dan dibintangi oleh aktor terkenal, yaitu Paul Rudd, Mike Niggris, Logan Kim, dan masih banyak lagi tentunya. Film ini menceritakan seorang ibu, yaitu Collie, dan dua anaknya yang memilih tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Karena rumah yang ia tempati kini telah disegel. Namun sesampainya mereka di rumah tersebut, putrinya, yaitu Phoebe, mengira bahwa kakeknya memiliki hubungan dengan Ghostbusters. Ia juga berusaha untuk memburu dan menghentikan hantu yang dikurung di sebuah bukit oleh sang kakek. Berhasilkah mereka menghentikan para hantu tersebut? Mari kita rekap alur filmnya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita support channel ini dengan mensubscribe channel kami agar terus berkembang dan biar semangat upload video tentunya. Film bermula dengan memperlihatkan sebuah badai pusaran angin besar di atas bekas pertambangan. Terlihat cahaya petir yang menembakkan ke atas pusaran angin tersebut. Kemudian seseorang muncul dengan mobil Cadillac tua, yang tak lain lagi adalah Egon Spengler. Ia merupakan mantan anggota Ghostbusters. Spengler ternyata mencoba menangkap hantu berwujud binatang. Ia kemudian memancing hantu tersebut ke rumahnya, agar hantu itu terperangkap pada jebakan yang telah Spengler siapkan. Namun ternyata jebakan tersebut mengalami kerusakan. Alhasil, Spengler segera menyembunyikan alat penangkap hantu di bawah lantai rumahnya. Hantu itu kemudian muncul dan menyerang Spengler dari belakang, yang seketika itu membuat Spengler meninggal akibat serangan dari hantu tersebut. Dan film pun dimulai. Kemudian film memperlihatkan seorang ibu bernama Collie yang merupakan putri dari mendiang Egon Spengler, dan juga kedua anaknya yang bernama Trevor dan Phoebe. Pada saat itu, mereka harus segera meninggalkan rumahnya karena Collie sudah tidak mampu membayar uang sewa rumahnya. Mereka akhirnya terpaksa harus pindah ke sebuah kota bernama Summerville untuk menetap di rumah peninggalan kakeknya. Sesampainya mereka di rumah kakeknya, terlihat rumah tersebut sangat rusak dan bernuansa menyeramkan. Pada saat mereka memasuki rumah, tiba-tiba terjadi sebuah fenomena gempa. Mereka kemudian bersembunyi di bawah meja agar terhindar dari reruntuhan. Seketika itu, Phoebe menemukan sebuah benda aneh di bawah kursi sofa kakeknya. Alat tersebut merupakan alat pendeteksi hantu. Di sini, Phoebe tidak mengetahui yang sebenarnya bahwa kakeknya dulu adalah anggota Ghostbusters. Pada malam hari tiba, Collie dan kedua anaknya pergi ke sebuah warung untuk membeli gado-gado. Trevor tak sengaja melihat sebuah info locker di warung tersebut. Ia juga berkenalan dengan seorang gadis cantik dengan ciri khas rambut keritingnya. Sebut saja namanya Lucky. Lucky ternyata juga bekerja di warung tersebut, membuat Trevor terkagum dengan Lucky. Sesudahnya mereka membeli makan, Phoebe yang sedang membaca buku dikejutkan dengan alat pendeteksi hantu yang tiba-tiba menyala. Disusul juga dengan jatuhnya papan catur. Phoebe lalu merapikan papan catur tersebut. Namun di keesokan harinya, Phoebe yang terbangun dari tidurnya terkejut melihat pion catur yang sudah berubah posisinya. Phoebe mengira seperti ada seseorang yang mengubah posisi pion caturnya. Collie kemudian mengantar Trevor ke tempat kerjanya. Sedangkan Phoebe, ia juga diantar oleh ibunya ke sekolah. Collie juga bertemu dengan anggota Avengers yang ditugaskan untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Sebut saja namanya Gary. Gary lalu memasuki ruang kelas dan memutarkan sebuah video untuk murid-muridnya. Di sini, Phoebe juga berkenalan dengan seorang YouTuber bocil bernama Podcast. Tak berselang lama, terjadi sebuah gempa susulan. Phoebe kemudian memasuki ruangan Gary dan melihat beberapa peta seismograf di sana. Gary juga menjelaskan bahwa kota Summerville sebenarnya tidak berada di dekat lempengan tektonik dan tak mempunyai aktivitas vulkanik di bawah tanah. Namun anehnya selalu terjadi fenomena gempa di kota tersebut. Sepulang sekolah, Phoebe dan Podcast berjalan pulang sambil membuat konten baru untuk channelnya.
Seperti yang kita tahu, podcast merupakan konten kreator yang membahas tentang teori konspirasi. Ia juga meminta pendapat Phoebe mengenai persoalan hantu. Namun Phoebe mengatakan bahwa ia tak begitu percaya dengan adanya hantu. Podcast selalu mengajak Phoebe ke sebuah bekas pertambangan. Tambang tersebut dulunya difungsikan seperti biasa. Namun suatu hari satu persatu para pekerja tambang melakukan bunuh diri dengan cara melompat ke lubang tambang. Hingga pada akhirnya, tambang tersebut ditutup untuk selamanya dan mulai dikenal oleh masyarakat sebagai tambang kutukan. Di sisi lain, Trevor yang sedang berada di gudang menemukan sebuah mobil tua milik anggota Ghostbuster. Sepulangnya Phoebe dari kencan, Do you want to be my lab partner? Yeah, sure, I'd love to. Alright. Sepulangnya Phoebe dari tambang, ia terkejut dengan pion catur yang tiba-tiba berubah posisinya. Namun sepertinya Phoebe penasaran dengan hal itu. Ia kemudian memindahkan posisi pion caturnya. Dan tak lama kemudian, pion tersebut bergerak dengan sendirinya. Seketika itu, alat pendeteksi hantu pun menyala. Di sini, Phoebe mencoba mengikuti kemana arah pendeteksi tersebut. Phoebe lalu menemukan sebuah lantai yang berbentuk puzzle. Dan dengan segera ia membuka lantai itu. Ia lalu menemukan alat perangkap hantu yang disimpan oleh Spengler di awal film tadi. Di keesokan harinya, Phoebe membawa alat perangkap hantu ke sekolahnya untuk ditunjukkan kepada podcast. Gary yang sangat terobsesi pada Ghostbuster menjelaskan kepada mereka bahwa alat tersebut dulunya digunakan oleh anggota Ghostbuster untuk menangkap hantu. Seiring berjalannya waktu, anggota Ghostbuster mulai tidak terdengar kabarnya karena selama 30 tahun, kota New York telah aman dari serangan hantu. Gary yang penasaran mencoba menyetrumkan alat tersebut dengan listrik yang berasal dari aki mobil bus. Namun tak terjadi apa-apa dan mengira alat itu sudah rusak. Gary lalu memegang alat penangkap hantu itu dan kemudian seketika genderuwo muncul dari dalam alat tersebut dan dengan cepat pergi menuju ke pertambangan Sendor. Dari sinilah Phoebe akhirnya tahu bahwa kakeknya dulu merupakan anggota Ghostbuster. Phoebe, podcast dan Gary kemudian menuju ke rumahnya untuk mencari peralatan lain yang ditinggalkan oleh kakeknya Phoebe. Podcast tak sengaja menemukan peluit pengusir roh dan kemudian ia meniup peluit tersebut. Ya, terdengar seperti jeritan Mbak Kunti. Collie yang merasa terganggu dengan kedatangan mereka, seketika itu Gary mencoba mengalihkan perhatiannya dan mengajak mengobrol empat mata. Sedangkan podcast dan Phoebe masih terus mencari informasi mengenai hantu. Podcast lalu menemukan sebuah buku yang berisi tentang hantu yang bernama Gozer. Hantu tersebut dilindungi oleh penguasa kunci dan penjaga gerbang yang kuat. Di sore harinya, Trevor dan Lucky serta teman-temannya berencana untuk pergi melihat pemandangan sunset di atas bukit pertambangan Sendor. Namun ketika Trevor mengobrol dengan Lucky, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena yang muncul secara tiba-tiba dari lubang pertambangan. Pada saat itu juga, Phoebe mencoba mengikuti alat pendeteksi hantu yang mana alat tersebut menuju ke sebuah ruangan rahasia milik kakeknya. Di sana Phoebe menemukan barang-barang peninggalan dari sang kakek. Sepintas Phoebe melihat lampu kerja kakeknya tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Ia juga mengajarkan Phoebe untuk memperbaiki alat-alat di sana. Phoebe mempunyai firasat bahwa ia sedang bersama dengan kakeknya. Di keesokan harinya, Phoebe membawa alat tersebut bersama podcast untuk diuji coba. Siapa sangka, ternyata alat tersebut masih berfungsi dengan baik. Lalu Phoebe mendengar suara aneh dari dalam pabrik. Ia langsung bergegas masuk ke dalam pabrik untuk mencari sumber suara aneh itu. Dan benar saja, ia menemukan seekor hantu berwarna biru yang sedang asik memakan besi. Dengan cepat Phoebe segera menangkap hantu tersebut. Namun hantu itu berhasil meloloskan diri. Sementara itu, Trevor yang berhasil memperbaiki mobil Echo One tak sengaja bertemu dengan Phoebe dan podcast. Mereka bertiga kini beraksi untuk menangkap hantu pemakan besi tadi. Dengan dibekali alat canggih, memudahkan mereka menangkap hantu tersebut.
Namun serangan Phoebe malah membuat kerusakan di beberapa fasilitas umum. Hantu itu pun berhasil ditangkap oleh Phoebe dan dikurung di dalam perangkap hantu. Sepulang dari menangkap hantu, Trevor dan yang lainnya tiba-tiba diberhentikan oleh sheriff patroli karena sudah melanggar lalu lintas. Mereka bertiga pun kini berada di penjara. Ia juga bertemu dengan Lucky yang ternyata merupakan putri dari sheriff botak di sana. Sebelum ibunya datang, Phoebe meminta izin untuk menghubungi seseorang. Ia ternyata sedang menghubungi salah satu anggota Ghostbuster yang bernama Ray Stantz. Phoebe menjelaskan bahwa ia adalah cucu dari Egon Spengler yang saat ini berada di penjara. Phoebe lalu meminta Ray untuk kembali menangkap hantu. Namun Ray tak begitu tertarik dengan dunia perburuan hantu. Sesampainya Collie dan Gary di kantor polisi, ia merasa tak terima jika anaknya di penjara. Dengan segera Collie mengeluarkan mereka bertiga. Phoebe lalu meminta peralatannya untuk dikembalikan, namun sheriff botak menolak permintaannya. Seketika itu, Phoebe menodongkan senjata ke kepala sheriff yang seperti lampu taman. Ia tak terima jika peralatannya harus disita. Pada saat mereka sudah sampai di rumah, terlihat Phoebe sedang berdebat dengan ibunya mengenai persoalan kakeknya. Collie mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah memperdulikan keluarganya yang membuat Collie sangat benci dengannya. Sementara itu, Gary yang sedang membeli makanan di minimarket dikejutkan dengan bungkus makanan yang tiba-tiba bergerak sendiri. Yap, ternyata hantu marshmallow yang berlaga imut namun mengerikan muncul di hadapan Gary. Karena jumlahnya yang sangat banyak, hantu tersebut kemudian merusak fasilitas minimarket. Gary yang mencoba keluar dari minimarket, ia tak sengaja bertemu dengan hantu berkepala banteng yang sedang asik melahap Whiskas. Gary yang merasa ketakutan dengan cepat pergi dari tempat tersebut, namun hantu tersebut malah merasuki tubuh Gary. Keesokan harinya, Phoebe dan yang lainnya berkumpul di warung untuk membahas tentang pertambangan Sandor. Mereka berencana pergi ke pertambangan tersebut pada malam hari tiba. Sesampainya mereka di pertambangan, mereka menemukan kuburan kaca yang di dalamnya berisi mayat yang bernama Ivo Sandor. Ia merupakan pemilik tambang Sandor tersebut. Phoebe juga menemukan sebuah angka yang dimana angka tersebut merupakan tahun terjadinya bencana besar. Phoebe mengira tahun tersebut ada kaitannya dengan kejadian saat ini. Kemudian, ia melihat sebuah sumur yang berisi jiwa-jiwa orang mati. Terlihat jiwa tersebut seperti hantu Gozer. Saat Phoebe akan ditarik oleh Gozer, seketika itu Trevor langsung menyeret Phoebe. Dan dari sini, mereka tahu asal-muasal terjadinya fenomena gempa yang terjadi setiap harinya. Pada saat di rumah, Collie menemukan alat pendeteksi hantu milik Phoebe di kamarnya. Alat tersebut lalu memancarkan sinyal. Sinyal tersebut membawa Collie ke ruangan rahasia milik Spengler. Di sini, ia melihat foto-fotonya saat ia masih kecil dulu. Ternyata ayahnya sangat begitu menyayanginya. Namun karena kesibukan kerjanya, ia tak sempat berkumpul dengan keluarganya dan lebih memilih pekerjaannya sebagai pemburu hantu. Namun tanpa Collie sadari, asap tebal muncul di ruangan tersebut. Yang ternyata itu adalah hantu berkepala banteng. Dengan cepat hantu tersebut merasuki tubuh Collie. Sepulangnya Phoebe dan teman-temannya dari tambang, mereka terkejut dan gembira saat melihat ibunya sudah dirasuki oleh roh banteng. Hantu tersebut bernama Zul. Di saat bersamaan, Gary yang sebelumnya sudah dirasuki oleh hantu berkepala banteng mencoba merusak alat pemancar yang berada di tambang Sandor, di mana tujuannya agar Gozer bisa terbebas dan masuk ke dunia manusia. Kini portal di dalam sumur tambang tersebut terbuka. Collie kemudian melompat ke jendela dan berlari menuju ke tambang Sandor. Pada saat Phoebe mencari ibunya, ia menggaruk-garuk tanah dan menemukan sebuah kabel. Sepertinya itu adalah jebakan hantu yang telah lama dibuat oleh Egon Spengler. Kemudian, Phoebe, Podcast, Trevor, dan Lucky segera menuju ke ruangan rahasia untuk menyiapkan perangkap hantu. Mereka juga pergi ke kantor polisi untuk mengambil mobil Echo One dan mengambil peralatan Ghostbuster. Namun peralatan tersebut berada di dalam sel yang membuat Phoebe tak bisa mengambil alat itu.
Podcast selalu mempunyai ide, yaitu dengan melepas handuk pemakan besi agar sel penjara tersebut dimakan olehnya. Dan rencana pun berhasil. Mereka berempat lalu menuju ke pertambangan Shandor. Sedangkan Collie, ia bertemu dengan Gary yang sedari tadi menunggunya. Sesampainya Phoebe di pertambangan, ia melihat ibunya dan Gary tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor hantu berkepala banteng. Karena dengan wujud tersebut, Gozer bisa dibebaskan. Bersamaan dengan Ivo Shandor yang juga ikut-ikutan bangkit dari tidurnya, ia mempercayai Gozer sebagai kunci kemenangannya. Lalu, roh hantu yang berada di sumur tadi kini berkeliaran di kota Summerville dan memesan kopi di sebuah warung pinggir kota. Sementara itu, Phoebe mencoba mengalihkan perhatiannya Gozer. Sedangkan Podcast berusaha menaruh perangkap hantu tepat di bawah hantu. Sedangkan Podcast berusaha menaruh perangkap hantu tepat di bawah hantu berkepala banteng yang merasuki Collie. Alhasil hantu tersebut tersedot masuk ke dalam perangkap. Trevor kemudian datang dan membawa Podcast, Phoebe, serta ibunya pergi dari tambang Shandor. Setibanya mereka di rumah, mereka mempersiapkan perangkap untuk Gozer yang telah disiapkan oleh Phoebe. Di saat itu juga, Gozer datang dan Phoebe menyuruh ibunya menyalakan perangkapnya. Namun tegangan listrik dari perangkap tersebut kurang tinggi. Loki kemudian keluar dan melilit Gozer dengan proton. Namun proton tersebut tidak kuat untuk melilit Gozer. Gozer lalu meraih alat perangkap hantu dan menghancurkannya. Seketika itu, roh hantu berkepala banteng tadi langsung merasuki Loki. Alhasil, Gozer kembali ke wujud sepenuhnya. Gozer lalu mencoba menyerang Collie, namun serangan tersebut dihentikan oleh kedatangan 3 anggota Ghostbuster, yaitu Raymond Stantz, Peter Venkman, dan Winston Zeddemore. Mereka lalu menyerang Gozer dengan menggunakan protonnya. Namun hal tersebut ternyata sia-sia. Mereka bertiga langsung terpental dan dengan segera Gozer menyerang mereka. Phoebe yang menyadari hal tersebut dengan cepat menyerang Gozer. Proton Phoebe lebih unggul dalam serangannya karena ia dibantu menstabilkan protonnya oleh roh Egon Spengler. Di saat itu juga, ketika Ghostbuster membantu Phoebe, sedangkan Trevor mengarahkan serangan protonnya ke kapasitor listrik agar alat perangkap hantu bisa berfungsi kembali. Alhasil, perangkap hantu tersebut menyala dan mengurung Gozer serta roh hantu yang berkeliaran sebelumnya. Kini Gary dan Loki kembali ke wujud aslinya. Begitupun juga dengan Collie. Ia meminta maaf kepada ayahnya karena ia berpikir ayahnya tidak pernah peduli dengannya. Film pun selesai. Ending yang sangat mengharukan ya guys. Di adegan ending film tersebut ditujukan untuk mendiang Harold Allen yang berperan sebagai Egon Spengler di film terdahulu. Film ini juga menghadirkan sosok anggota Ghostbuster terdahulu yang mungkin sebagian pecinta film Ghostbuster merasakan atmosfer nostalgianya. Film ini juga mendapatkan rating yang sangat bagus bagi penontonnya. Sebelum saya akhiri, untuk yang sudah nonton video kami, jangan lupa untuk tetap support channel kami dengan cara mensubscribe channel dan like video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.